Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di video kali ini eh, kelompok kami akan mempresentasikan eh, materi tentang project sistem operasi ya dengan judul Group dan User Management. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arya Prima Nugraha dengan NIM 250302003. Nah, lalu ada Iko Ilham Ramadan dengan NIM 250102016. Selanjutnya ada Muhammad Yahya Lu'lu'il Maknun dengan NIM 250202022. Yang terakhir ada saya sendiri, Trisaya Sakti Aji dengan NIM 250302030. Ya, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang pertama, masuk ke user kelompok 1. Lalu update dan install PHP menggunakan perintah sudo apt install PHP strip cli spasi strip y. Yang kedua, tunggu proses sampai selesai. Yang kedua, jika sudah file dengan nama manajemen _user.php, lalu kita masuk ke file tersebut dengan isi dengan kode program yang tertera di PPT kami. Baris paling atas ini bertugas sebagai satpam. Program ini dibuat khusus untuk terminal Linux. Jika ada orang yang mencoba menjalankan file ini lewat browser, program akan langsung mogok kerja dan menampilkan pesan error. Selanjutnya, function init system. Fungsi ini berjalan otomatis di latar belakang saat program pertama kali dibuka untuk menyiapkan fondasi sistem kampus. Membuat grup, program mengecek apakah grup admin, dosen, mahasiswa, dan kelas TI sudah ada di Linux. Jika belum ada atau empty, program akan membuat otomatis menggunakan perintah group add. Membuat folder, program membuat 4 folder utama di dalam direktori /home/data_campus/ yaitu folder admin, dosen, mahasiswa, dan kelas _TI. Mengatur hak akses atau permission. Folder admin, dosen, dan mahasiswa diatur ke 770, yang artinya folder ini tuh sangat rahasia. Hanya pemilik dan anggota grup tersebut yang bisa membuka dan mengubah isinya saja. Folder class _TI itu diatur ke 775, yang artinya anggota grup bisa mengubah isinya, sedangkan user umum di luar grup itu hanya boleh melihat aja, view, atau membaca saja. Selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian di sini ada function tambah user. Fungsi ini digunakan ketika kamu ingin mendaftarkan satu orang user baru secara ketik manual. Input nama, program meminta kamu untuk mengetik nama user baru. Kemudian cek duplikat. Sistem akan mengecek ke dalam internal Linux menggunakan perintah id. Jika nama user tersebut ternyata sudah pernah dibuat sebelumnya, proses akan dibatalkan agar tidak bentrok. Kemudian ada pilihan level, menu switch case. Kamu diminta memilih angka 1, 2, atau 3 untuk menentukan profesi user tersebut. Pilihan 1, admin, membuat user baru, dimasukkan ke grup admin, dan folder /home/data_campus/admin diatur agar menjadi hak milik user tersebut. Kemudian ada pilihan 2, dosen, membuat user baru, dimasukkan ke grup dosen dan grup kelas_TI. Kemudian ada pilihan 3, mahasiswa, membuat user baru, dimasukkan ke grup mahasiswa dan grup kelas_TI. Dan terakhir ada set password. Secara otomatis password user baru tersebut akan disamakan dengan nama username-nya menggunakan perintah chpasswd. Di sini ada programnya.
Selanjutnya ada function generate banyak user. Function ini sangat berguna jika kamu ingin membuat puluhan akun sekaligus secara instan. Contoh, membuat akun satu kelas mahasiswa baru. Format nama dan jumlah, program akan meminta awalan nama, misal MHS underscore, dan berapa jumlah akun yang mau dibuat, misal 3. Pilih level. Sama seperti menu manual, kamu harus memilih apakah akun masal ini ditujukan untuk admin, dosen, atau mahasiswa. Di sini ada kode programnya. Ini kelanjutan dari program yang tadi. Terus untuk proses perulangan, looping for, program akan menghitung dari angka 1 sampai jumlah yang kamu minta. Format angka di bawah 10 akan otomatis diberi angka 0 di depannya. Menjadi 01, 02, 03. Eksekusi otomatis, program akan menggabungkan awalan nama dan angka menjadi MHS underscore 01, MHS underscore 02, dan seterusnya. Lalu, otomatis membuatkan akunnya di Linux, mengatur grup, folder, serta passwordnya dalam hitungan detik. Baik, selanjutnya saya Iko Ilham Ramadan akan menjelaskan kelanjutan programnya. Sebelumnya, peran dan tugas saya di project ini adalah membuat program ini bersama teman-teman saya. Baik, ini ada function hapus user. Fungsi ini digunakan untuk menghapus user yang sudah tidak aktif atau ingin dihapus, namun dengan cara yang aman, yaitu dengan tidak menghapus folder data kampus lainnya. Jadi kita bisa mengetikkan beberapa nama user sekaligus yang ingin dihapus dengan cara spasi aja. Contohnya MHS underscore 01 spasi MHS underscore 02 dan seterusnya. Setelah itu kita menggunakan pemotongan string yaitu dengan perintah explode. Program akan memotong teks yang diketik berdasarkan spasinya untuk mendeteksi nama per nama. Setelah itu kita akan cek dan hapus menggunakan perintah user del -r. Program mengecek satu persatu nama tersebut. Jika usernya terdaftar di Linux, sistem akan menghapus akun tersebut beserta folder home pribadi si user. Jika nama user tidak ditemukan, sistem akan memunculkan peran peringatan dan lanjut memproses nama berikutnya. Selanjutnya ada function clear system. Fungsi ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghancurkan semua data yang pernah dibuat oleh program agar server kembali bersih seperti semula. Di sini kita ada konfirmasi peringatan. Karena ini berbahaya, program akan meminta konfirmasi ulang. Jadi harus mengetikkan Y jika setuju dan N jika tidak setuju. Selanjutnya, kita memunculkan opsi hapus user. Program menawarkan apakah ada user-user tertentu yang ingin ikut dihapus sekaligus. Setelah itu, penghancuran grup dan folder. Program akan menghapus grup admin, dosen, mahasiswa, dan kelas TI dari sistem Linux menggunakan perintah group del. Setelah itu, folder induk/home/data kampus akan dihapus total secara paksa menggunakan perintah rm-rf. Selanjutnya, ini adalah menu dari program ini. Jadi ada 5 menu. Yang pertama ada tambah user, 2 generate banyak user, 3 hapus user tertentu, 4 clear system, dan 5 keluar. Jadi kita ini menggunakan perulangan terus-menerus. Jadi kita menggunakan while true. Jadi menu 1 sampai 5 itu akan selalu muncul setelah selesai menjalankan sebuah fungsi. Program nggak akan menutup sendiri. Untuk keluar dari program ini, satu-satunya cara adalah memilih opsi 5 yaitu keluar. Nanti akan dijalankan perintah exit 0 dan mengembalikan ketampilan terminal Linux yang normal. Kita masuk ke langkah terakhir yaitu pengujian kode programnya. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Lulu El Maknun. Di sini saya bertugas sebagai pembuat PPT dan ikut serta dalam pembuatan kode program. Langsung saja, pertama kita masuk ke putih, lalu masuk ke root,
TI1A kelompok 1. Sini kita clear saja. Kita akses file yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan sudo php, nama filenya management user.php. Bentar. Oh, ternyata ada typo. Manajemen user. Oke. Kita coba pilih menu 1 tambah user manual. Masukkan nama usernya, kita masukkan Budi sebagai dosen. Sukses user Budi, dosen telah dibuat untuk passwordnya sesuai dengan nama usernya Budi. Kita buat coba lagi menu 1, masukkan untuk namanya Ilham, pilih sebagai mahasiswa. Sukses user Ilham, mahasiswa telah dibuat untuk passwordnya sama dengan nama usernya. Kita coba ke menu 2, mengenerate banyak user. Masukkan awalan nama MHS. Kita buat untuk mahasiswanya ke TI. Jumlah user yang ingin dibuat kita coba 5. Levelnya mahasiswa. Oke. 5 user baru berhasil di generate. Passwordnya 1 sampai 5. Lalu kita coba menu ketiga, push user tertentu. Kita coba hapus user mahasiswa yang pertama tadi, ada Ilham. Lalu MHS underscore TI underscore 01 spasi MHS underscore TI underscore 02 MHS underscore TI underscore 03. Enter. Oke, di sini sudah tertampil user Ilham dan folder pribadi berhasil dihapus. Lalu kita coba untuk menu keempat, clear system reset total. Yang sebelumnya sudah ada mahasiswa TI 04 dan 5 sama dosen Budi. Coba aja 4 langsung. Ya. Jika kita mengetikkan N, maka akan membatalkan program atau pilihan menu yang telah kita pilih. Sini kita coba Y aja. Ketika user yang ingin ikut dihapus. Budi MHS TI 04 HS TI 05. Enter. Oke. Sistem berhasil di reset total ya. Kemudian jika ingin memilih menu 1 sampai 3 lagi, kita keluar terlebih dahulu agar tidak terjadi error. Keluar. Terima kasih. Lalu kita coba ini lagi buat 1. Bisa ya. Masukkan nama user barunya, kita masukkan namanya Yono.
Coba kita buat admin aja. Admin 1. Sebagai admin. Oke, jadi aman ya untuk semua fitur menu dari 1 sampai 5. Kira-kira seperti itu hasil kode program yang telah kami buat. Kemudian kita sampai ke kesimpulan, proyek ini berhasil membangun sebuah aplikasi alat bantu otomasi atau automation tools berbasis PHP jadi untuk mempermudah pekerjaan admin jaringan atau sysadmin dalam mengelola pengguna dan grup pada sistem operasi Linux di lingkungan kampus. Aplikasi ini menjadi solusi efisien yang mengubah perintah-perintah bawaan Linux yang rumit seperti halnya group add, user add, chmod, chown, dan userdel menjadi sebuah sistem menu interaktif yang aman, cepat, dan otomatis. Melalui aplikasi ini, proses manajemen data massal seperti pendaftaran ratusan mahasiswa atau pembersihan total sistem pelayanan dapat diselesaikan hanya dengan beberapa ketukan tombol terminal tanpa risiko merusak folder utama kampus. Sekian hasil pemaparan mini project dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dalam tutur kata atau kurangnya kejelasan dalam penjelasan hasil, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.